Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PAPJDM. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi baru dalam perusahaan dagang, yaitu jurnal khusus. 4 transaksi utama dalam perusahaan dagang. Karena perusahaan dagang berfungsi menjembatani antara produsen dengan konsumen, maka aktivitas perusahaan dagang memiliki frekuensi terjadi paling tinggi adalah sebagai berikut. 1. Aktivitas transaksi pembelian. 2. Transaksi pengeluaran kas atau pembayaran. 3. Transaksi penjualan. Dan yang keempat adalah transaksi penerimaan kas. Jadi dalam perusahaan dagang kegiatan utamanya yaitu membeli barang jadi tanpa mengolah sedikit pun melalui transaksi pembelian. Kalau pembelian secara kredit berarti tidak melibatkan pengeluaran kas. Kalau pembelian secara tunai berarti melibatkan transaksi pengeluaran kas. Setelah barang dibeli tanpa diolah sedikit pun, kemudian perusahaan dagang melakukan proses penjualan atau lebih dikenal dengan yang nomor 3 yaitu transaksi penjualan. Jikalau transaksi penjualan dilakukan secara kredit, maka tidak akan melibatkan nomor 4 yaitu transaksi penerimaan kas. Kalau perusahaan melakukan transaksi penjualan secara tunai, baru akan melibatkan transaksi penerimaan kas, yaitu transaksi nomor 4. Jadi intinya perusahaan dagang melakukan transaksi pembelian, kemudian barang yang sudah dibeli itu tanpa diubah sedikit pun, lalu dijual kepada pelanggan. Jadi kegiatan utamanya hanya membeli barang yang sudah dibeli tidak dirubah, kemudian dijual. Oke, selanjutnya kita memahami tentang jurnal khusus. Ketika kita di kelas 10 di materi akuntansi dasar, kita lebih ditekankan untuk belajar pada konsep di jurnal umum pada perusahaan jasa. Sekarang karena perusahaan yang kita pelajari adalah perusahaan dagang, maka jurnal yang kita gunakan sedikit berbeda, yaitu menggunakan jurnal khusus. Dalam jurnal khusus, kita mengenal ada 4 transaksi yang paling utama sering dilakukan, yaitu transaksi pembelian, transaksi penjualan, penerimaan kas, dan juga pengeluaran kas. Karena kita hanya mengenal 4 transaksi yang paling sering kita lakukan dalam jurnal khusus, maka jurnal khusus dalam perusahaan dagang terbagi menjadi 4 jurnal, yaitu jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal pengeluaran kas. Masing-masing fungsi dari 4 jurnal itu pasti berbeda dengan jurnal-jurnal yang lain. Jurnal pembelian memiliki fungsi yang berbeda dengan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas memiliki perbedaan dengan jurnal pengeluaran kas, begitupun dengan jurnal yang lain. Tetapi dalam prosesi transaksi perusahaan dagang kita terbantu oleh satu, yaitu jurnal umum. Jadi dalam proses pengerjaan transaksi pada perusahaan dagang, kita nanti akan mengenal 4 jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, penerimaan kas, dan juga 1 ditambah jurnal umum. Oke, jenis jurnal khusus seperti yang tadi saya jelaskan. 1 ada jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, nomor 3 ada jurnal khusus penjualan, dan nomor 4 jurnal khusus pengeluaran kas. Ditambah 1 jurnal lagi yang nantinya akan kita gunakan, yaitu jurnal umum. Jadi total jurnal yang kita gunakan dalam pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang yaitu 4 plus 1, 4 jurnal khusus plus 1 jurnal umum. Jurnal khusus yang pertama yaitu jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan ini yaitu buku harian yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit. Sedangkan produk penjualan secara tunai tidak dicatat pada buku harian ini. Maksudnya, dalam jurnal khusus penjualan hanya digunakan pada proses pencatatan transaksi penjualan secara kredit saja. Sedangkan penjualan secara tunai tidak kita masukkan ke dalam jurnal khusus penjualan. Berikut saya beri contoh jurnal khusus penjualan. Berisi tanggal, nanti diisi tanggal transaksi, keterangan nanti diisi nama perusahaan yang bertransaksi dengan kita. Artinya customer kita itu kita isikan ke dalam kolom keterangan. Misalkan kita bertransaksi dengan UD Makmur,
ya berarti kolom keterangan nanti kita isi UD Makmur. Sedangkan pada rekening debit itu ada piutang, sedangkan di rekening kredit ada lain-lain. Karena ini transaksi hanya melayani penjualan secara kredit, maka kolom debit sudah pasti piutang. Selanjutnya, jurnal khusus penerimaan kas. Pada jurnal khusus penerimaan kas ini hanya berfungsi untuk mencatat segala berbagai macam sumber penerimaan kas perusahaan. Jadi segala macam uang masuk, apapun itu transaksinya, kita masukkan dalam jurnal khusus penerimaan kas. Berikut saya sajikan bentuk tabel jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas dari tabel berisi tentang tanggal diisi nanti tanggal transaksi yang terjadi, keterangan diisi nama transaksinya atau nama perusahaan yang bertransaksi kepada kita. Untuk perkiraan debit ada kas dan juga potongan, dan sedangkan perkiraan kredit ada penjualan, piutang, dan juga lain-lain. Jurnal berikutnya ada jurnal khusus pembelian. Pada jurnal ini hanya berfokus pada pencatatan segala macam transaksi pembelian, tetapi yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit. Jadi kalau terjadi pembelian secara tunai, secara otomatis tidak masuk dalam jurnal khusus ini. Berikut contoh jurnal khusus pembelian. Di situ bisa diamati bersama-sama. Jurnal berikutnya yaitu jurnal pengeluaran kas. Dalam jurnal ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan kas keluar. Bisa dimulai dari membayar hutang, pembelian barang dagangan secara tunai, ataupun membayar berbagai macam kegiatan operasional perusahaan. Intinya dalam jurnal ini, semua transaksi yang melibatkan kas perusahaan keluar, maka dicatat dalam jurnal khusus kas pengeluaran kas. Berikut saya sajikan contoh jurnal pengeluaran kas. Jurnal berikutnya yang kelima adalah jurnal umum atau buku harian serba-serbi. Jurnal umum ini fungsinya untuk mencatat semua transaksi yang tidak masuk dalam keempat jurnal yang tadi sudah saya sebutkan. Berikut contoh bentuk jurnal umum. Sama seperti yang pernah kita pelajari pada jurnal umum pada perusahaan jasa. Demikian materi yang bisa kita pelajari bersama. Untuk pertemuan berikutnya kita akan fokus pada pembahasan tentang jurnal pembelian. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.